Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Asif Halimi, channel yang berinovasi dalam hiburan dan nasihat. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum nikah dan hukum menikah. Adakah perbedaan makna antara kata nikah dengan menikah? Tentu saja berbeda. Nikah adalah kata kerja atau di dalam bahasa Arab disebut masdar. Sementara menikah adalah orang yang mengerjakannya atau di dalam bahasa Arab disebut fa'il. Maka dengan demikian, antara hukum nikah dan hukum menikah berbeda dalam pembahasannya. Para ulama sepakat bahwa hukum nikah adalah sunnah, karena semua redaksi yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis memberi petunjuk bahwa hukum nikah adalah sunnah, walaupun kebanyakan dari redaksi tersebut menggunakan bahasa perintah, seperti ayat-ayat dan hadis yang telah saya sampaikan dalam episode pertama. Dan secara akal, apabila hukum nikah itu wajib, maka tidak akan ada syarat mas kawin dan nafkah, termasuk diantaranya tempat tinggal dan memberi pakaian yang layak. Dan apabila nikah itu wajib, maka orang-orang yang meninggal sebelum menikah akan terkena dosa. Seperti hukum haji bagi orang yang telah berkewajiban haji tapi tidak segera melaksanakan haji lalu mati atau jatuh miskin. Sementara hukum menikah, baik hukum yang diambil dari dalil nas, Al-Quran dan hadis secara jelas, ataupun hukum dari ijma' ulama atau kesepakatan ulama, akan masuk ke dalam salah satu dari semua aspek hukum syariat yang jumlahnya ada 7. Yakni pertama wajib, kedua haram, ketiga sunnah, keempat makruh, kelima mubah atau boleh, keenam sah, dan ketujuh batal. Baik, kita membahas hukum menikah yang pertama, yakni wajib. Wajib bagi orang yang memiliki syahwat yang tinggi dan ia memiliki biaya untuk menikah, maka wajib baginya untuk segera menikah. Karena jika tidak, akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Apalagi di zaman ini kebanyakan orang, baik laki-laki maupun perempuan, bebas berkeliaran kemanapun yang diinginkannya, baik siang maupun malam. Maka kesempatan untuk berbuat zina terbuka lebar dimanapun dan kapanpun. Apabila tidak ada yang bisa mencegah seseorang untuk berbuat zina kecuali menikah, maka menikah hukumnya wajib. Namun demikian, hukum wajib tersebut hanya bagi dirinya saja atau hanya bagi orang itu saja, dan bukan hukum mutlak untuk setiap orang. Berbeda dengan hukum wajib mutlak seperti haji. Seseorang yang diberi keluasan harta dan hartanya tersebut cukup untuk menunaikan ibadah haji, kemudian orang tersebut menunda melakukan ibadah haji lalu jatuh miskin, maka ia tetap wajib melakukan ibadah haji walaupun sampai mati dalam keadaan miskin. Dan orang tersebut tetap menanggung dosa karena tidak melakukan ibadah haji, kecuali anaknya atau anggota keluarganya menghajikannya. Berbeda dengan hukum menikah, apabila orang tersebut jatuh miskin atau bisa mengendalikan syahwatnya atau meninggal, maka ia tidak berdosa karena tidak menikah. Karena hukum asal daripada nikah adalah sunnah. Yang kedua, haram.
Hukum haram dalam menikah terbagi menjadi 4 pembahasan. Pertama, haram karena pembatasan. Yang kedua, haram karena kekerabatan atau nasab. Yang ketiga, haram karena dikumpulkan, yakni poligami. Yang keempat, nikah mut'ah atau dalam bahasa kita disebut kawin kontrak. Itu hukumnya haram. Pertama, haram menikah karena pembatasan adalah bagi laki-laki yang telah memiliki 4 istri. Kemudian ia ingin menambah istri lagi sementara semua istrinya masih hidup atau tidak ada yang dicerai. Maka haram baginya menikah lagi karena telah mencapai batas maksimal. Kemudian haram menikah karena kekerabatan atau nasab terbagi dalam 3 golongan. Pertama, kerabat asli. Dan ada 7 golongan daripada kerabat asli ini. Pertama, ibu kandung, lalu nenek, dan seterusnya. Yang kedua, anak perempuan, lalu cucu perempuan, cicit perempuan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah saudara perempuan seayah atau seibu. Artinya ayahnya berbeda atau ibunya berbeda. Yang keempat, kakak perempuan dari ayah atau ibu dan adik perempuan dari ayah atau ibu, dan dalam istilah daerah kami biasa disebut bibi dan uak, atau dalam istilah bahasa Jawa bukde dan bukle. Yang kelima, anak perempuan dari saudara laki-laki, atau dalam istilah lainnya keponakan perempuan. Yang keenam, anak perempuan dari saudari perempuan, ya, sama keponakan. Kemudian kerabat sebab menyusu kepada seorang perempuan yang bukan ibu kandungnya. Seorang perempuan yang menyusui bukan anak kandungnya, maka ia menjadi ibu sebab menyusui, dan suaminya menjadi ayah dari anak tersebut. Dan dalam bahasa Arab disebut rodha. Dengan 2 syarat. Pertama, anak tersebut belum sampai usia 2 tahun. Yang kedua, anak tersebut telah menyusu sebanyak 5 kali dalam waktu yang terpisah. Dan perempuan tersebut benar-benar mengeluarkan air susu. Maka, setelah dewasa, anak tersebut tidak boleh menikahi ibu susunya hingga cucu-cucunya. Atau jika anak tersebut perempuan, maka tidak boleh dinikahi oleh suami atau anak-anak dari ibu susunya, kecuali saudara, kakak, dan adik dari ibu susunya tersebut. Dan apa yang haram dalam kerabat asli atau nasab, juga haram untuk kerabat rodha atau kerabat menyusui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala alaihi salatu wassalam, yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minan nasab. Rawahu Syaikhani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haram dari ar-rodha, menyusu pada perempuan yang bukan ibu kandungnya, apa yang haram dari nasab, dari keturunan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan ini diambil dari kitab Fathul Qarib dan Kifayatul Akhyar dalam fasal Ahkam Rodha. Kemudian kerabat karena pernikahan. Dan ada 4 golongan dari kerabat karena pernikahan ini. Pertama, ibu dan nenek istri atau mertua perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari istri, anak tiri. Yang ketiga, istri dari ayah atau ibu tiri. Yang keempat, istri dari anak atau menantu perempuan. Haram karena dimadu atau poligami ada 3 golongan.
Pertama, tidak boleh mengumpulkan antara istri dan saudari perempuannya kecuali istrinya mati atau dicerai lalu menikah dengan saudara perempuan istrinya. Dalam istilah bahasa Indonesia disebut turun ranjang atau naik ranjang. Yang kedua, haram mengumpulkan istri dengan kakak perempuan mertuanya. Yang ketiga, haram mengumpulkan istri dengan adik perempuan mertuanya. Maksudnya mengumpulkan ini menikahi kedua-duanya. Keterangan ini diambil dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Selanjutnya, haram nikah mut'ah atau kawin kontrak. Nikah mut'ah merupakan pernikahan yang hanya untuk kesenangan dan berbatas waktu. Apabila waktu yang telah ditentukan telah habis, maka pernikahan tersebut bercerai dengan sendirinya tanpa ucapan firaq atau cerai dari laki-laki. Kata mut'ah sendiri bermakna kesenangan. Nikah mut'ah ini pernah dibolehkan pada masa awal-awal Islam sebelum diharamkan. Karena nikah mut'ah sendiri telah ada sebelum Islam datang. Walaupun telah diharamkan sampai hari kiamat, orang-orang Syiah melestarikan tradisi jahiliyah ini sampai sekarang. Dan dalil dari haram nikah mut'ah adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu inni qad kuntu azantu lakum fil istimta'i minan nisa wa anna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Faman kana 'indahu minhunna syai'un falyakhul sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kepada kalian untuk bersenang-senang dengan perempuan, maksudnya nikah mut'ah. Dan sekarang sungguh Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Barang siapa yang saat ini masih ada kontrak nikah dengan perempuan, maka tinggalkanlah perempuan tersebut dan jangan mengambil kembali apapun yang telah kamu berikan kepadanya sebagai mas kawin. Hadis ini diambil dari kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 587. Dan yang ketiga daripada hukum menikah adalah sunnah. Di antara dalil bahwa menikah adalah sunnah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wa ta'atturu was-siwak wan nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang merupakan sunnah para rasul, yaitu pertama malu, kedua menggunakan wewangian, yang ketiga siwak, sikat gigi, dan yang keempat adalah menikah. Dan dalil-dalil lain yang berhubungan dengan pernikahan dan keutamaannya akan diterangkan dalam bab manfaat dan keutamaan menikah, insyaallah pada episode mendatang. Kemudian yang keempat, menikah dihukumi makruh. Itu ada 3 perkara atau 3 pembahasan. Pertama, anak perempuan hasil zina boleh dinikahi oleh ayah yang berzina dengan ibunya, tetapi hukumnya makruh. Berbeda dengan sebaliknya, anak laki-laki hasil zina tetap haram menikah dengan ibunya. Yang kedua, seorang perempuan yang tidak lagi memiliki hasrat untuk bercinta, tidak memiliki hajat dan tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina, maka dimakruhkan untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mau atau tidak mampu melaksanakan hak-haknya dalam perkawinan, dalam berumah tangga. Berbeda dengan perempuan yang lanjut usia yang ingin beribadah dengan mengabdi pada suami yang sama-sama tua dan sama-sama sudah tidak lagi berhasrat dalam hubungan badan,
kecuali hanya sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu tetap sunnah. Kemudian yang ketiga, makruh menikah bagi orang yang sangat fakir sehingga tidak memiliki apapun untuk mas kawin dan untuk nafkah. Dan untuk meredah hasratnya hendaklah berpuasa, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ya ma'asyaros sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, jika kalian memiliki ongkos untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu memejamkan mata dan menjaga farji atau kemaluan daripada maksiat. Dan barang siapa yang tidak memiliki biaya atau ongkos untuk menikah, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa merupakan obat daripada hasrat atau syahwat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau terdapat dalam kitab Sahih Bukhari juz 3 halaman 238. Namun apabila tidak terobati dengan puasa, maka menikahlah jika ada perempuan yang ridho dengan keadaannya. Dan pasrahkan kepada Allah, karena Allah akan menanggung rezeki dari perkawinan yang dilakukan dengan tujuan menghindarkan diri dari maksiat. Dan makruh menggunakan kafur atau karbol atau sejenisnya untuk mereda syahwat, dan haram bila memutus syahwat dari asalnya, kalau bahasa kitanya dikebiri. Begitupun makruh bagi perempuan yang menggunakan obat untuk memperlambat kehamilan, dan haram memutus dari rahimnya agar tidak hamil lagi. Itu pun jika tidak ada sebab yang membuat madarat pada perempuan. Kalau ada sebab yang membuat madarat pada perempuan, maka boleh. Keterangan ini diambil dari kitab Khasyah Al-Bajuri juz 2 halaman 92. Dan yang kelima, hukum menikah mubah atau boleh. Dalam bahasa kita, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Ibnu Abdissalam berkata, dalam syariat Nabi Musa, satu orang laki-laki boleh menikahi perempuan sebanyak yang ia mampu dan tanpa batas, karena maslahat bagi laki-laki. Penyebabnya adalah Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan bayi perempuan hidup. Pembunuhan itu dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga jumlah perempuan sangat banyak dan jauh melebihi jumlah laki-laki. Itu syariat Nabi Musa. Dalam syariat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan lebih dari satu. Dan itu maslahat bagi perempuan, alasannya karena Nabi Isa diciptakan dari ibu tanpa bapak. Karena perempuan merupakan satu golongan yang menjadi asal daripada ibu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang laki-laki boleh menikahi 4 perempuan. Dan ini maslahat bagi keduanya, yakni laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah karena laki-laki memiliki 4 karakter: malakiyah, syaitoniyah, insaniyah, dan hayawaniyah. Malakiyah artinya karakter malaikat, syaitoniyah artinya karakter setan, insaniyah artinya karakter manusia, hayawaniyah artinya karakter binatang.
Sementara tujuan dari pernikahan adalah kebahagiaan dan kasih sayang, maka tujuan tersebut akan terputus bila memiliki istri lebih dari 4. Karena saat bergilir ia akan menginap 3 malam pada salah satu istrinya dan meninggalkan istri-istri yang lain. Dan itu merupakan waktu yang tidak terlalu lama dan diampuni atau dimaafkan secara syariat. Keterangan ini diambil dari kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 2 halaman 93. Dalil yang masyhur dan tercatat dalam kitab-kitab hadis maupun fikih adalah surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Zalika adna alla ta'ulu. Surah An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil, maka kawinilah satu saja. Atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalam ayat ini ada penekanan terhadap keadilan. Karena perlawanan daripada adil adalah zalim atau berbuat aniaya. Dan ancaman bagi orang yang tidak berlaku adil adalah neraka. Dan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma wa fi riwayatin falam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'ilun wa fi riwayatin saqitun." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima. Barang siapa yang memiliki 2 istri lalu ia lebih condong pada salah satunya, dalam riwayat lain, lalu tidak bersikap adil di antara keduanya, maka akan datang di hari kiamat dalam keadaan lambungnya miring. Dalam riwayat lain, lambungnya jatuh, diseret maksudnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan lainnya. Keterangan ini diambil dari kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 73. Dan dalil lain yang membolehkan seorang laki-laki beristri 4. Haram bagi seorang laki-laki yang merdeka mengumpulkan atau menikahi lebih dari 4 perempuan. Karena sesungguhnya Khailan masuk Islam dan dia memiliki 10 istri. Lalu Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Amsik 'alaiha arba'an wa farik sa'irahun." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa ghairihim. Tinggalkanlah bagimu 4 istri dan ceraikan selebihnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan lainnya. Apabila dibolehkan menikahi lebih dari 4 perempuan, maka tidak akan diperintahkan untuk meninggalkan atau menceraikan lebih daripada 4. Dan Naufal bin Muawiyah masuk Islam dengan memiliki 5 orang istri. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Amsik 'alaika arba'an wa farikil ukhra." Tahanlah bagimu 4 istri dan ceraikan yang lain. Keterangan ini saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 38. Dan yang keenam daripada hukum menikah adalah sah atau sahih. Menurut bahasa kita artinya benar atau terbebas dari cela. Hukum menikah akan menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Dan pembahasan rukun dan syarat nikah akan dijelaskan pada episode selanjutnya dalam judul Syarat dan Rukun Nikah. Hukum menikah yang ketujuh adalah batal.
atau tidak sah, yakni apabila pernikahan kurang dari syarat dan rukun, maka pernikahan tersebut menjadi batal. Atau menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah dari perceraian sebelumnya, atau menikahi perempuan yang diharamkan untuk dinikahi seperti keterangan yang sudah saya sampaikan tadi, maka pernikahan tersebut menjadi batal. Atau seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki bukan muslim, dan apabila pernikahan yang batal tersebut tetap dilaksanakan, maka kedua mempelai tersebut selamanya berzina, dan orang-orang yang ikut dalam terlaksananya pernikahan tersebut menanggung dosa. Termasuk nikah mut'ah atau kawin kontrak yang dilakukan sebagian perempuan Indonesia dengan laki-laki dari Jazirah Arab. Demikianlah penjelasan tentang hukum nikah dan hukum menikah yang telah saya susun dari beberapa kitab. Dan untuk episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya melamar menurut sunnah dan sekilas tentang akad nikah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.